Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, baik. Pak. Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan bimbingan klasikal kita mulai, Bapak mau mengabsen teman-teman dari satu persatu ya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Mbak Alivia. Ada Mbak Alivia? Hadir, Pak. Oke. Mbak Alivia posisi lagi di mana? Sedang di Jogja. Oh, di Jogja. Oke, mantap. Selanjutnya Mas Rizky Bahtiar Ismiaji. Hadir, Pak. Gimana Mas kabarnya? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Baik ya, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Oke, makasih Mas Rizky. Kemudian Mas Diki Hasemi. Hadir, Pak. Hadir. Mas Diki posisi di mana nih? Saya lagi di Bangka, Pak, di rumah. Di rumah ya. Tetap semangat kan ikut kegiatan bimbingan klasikal? Gimana, Pak? Kan ikut bimbingan klasikal sore hari ini. Semangat, Pak. Siapa? Oke, mantap. Nanti jangan loyo ya, Mas Diki. Siapa? Oke, siap. Makasih, Mas. Kemudian yang terakhir, Mbak Puji. Hadir, Pak. Hadir, Mbak Puji. Gimana, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Lagi di mana nih, Mbak Puji? Lagi di rumah. Jaringan aman ya, Mbak? Insya Allah aman, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita akan mulai ke materi, karena dari teman-teman semuanya juga banyak yang sudah hadir semua dan juga dalam keadaan sehat sentosa. Jadi pada sore hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai materi menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Oke, secara garis besar nanti Bapak akan menjelaskan mengenai konsep kesehatan mental, ciri-ciri mental yang sehat, gejala gangguan mental, jenis gangguan mental, cara menjaga kesehatan mental, dan mengenai nanti ada juga diskusi konferensi 321, diskusi dilakukan untuk pertemuan selanjutnya. Nanti Bapak akan memberikan tugas melalui LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, intinya adalah di mana nanti teman-teman dapat memahami materi dan juga menerapkan dari apa yang akan kita pelajari pada kegiatan sore hari ini. Tapi sebelum itu, biar teman-teman nggak bosan, kita akan bermain emoticon terlebih dahulu. Ya, gimana caranya Bapak contohkan ya? Jadi nanti kita akan dihadapkan dengan emoticon yang ada di layar ini. Nah, emoticon yang ada di layar ini menunjukkan ekspresi yang harus teman-teman tirukan. Ini misalnya ini kan ekspresinya kayak senyum dan tenang gitu ya. Nanti Bapak akan menirukan ekspresi tersebut dan teman-teman bilang nanti udah mirip belum gitu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Bapak yang ini emoticonnya gini. Sudah mirip teman-teman? Belum. Gini. Kurang dikit, Pak. Yang bener gimana dong? Udah ya teman-teman? Mirip, Pak. Mirip. Oke, makasih Mas Diki. Mirip. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari emoticon ini tadi? Jadi emoticon ini tadi itu menandakan bahwasanya kita dalam keseharian kita harus dengan tenang gitu loh. Dengan ekspresi kita harus tenang, terus menunjukkan ekspresi yang positif. Nah, inti dari permainan emoticon ini nantinya teman-teman bisa mengartikan perasaan yang ada sesuai dengan emoticon yang bisa kita tunjukkan. Misalnya ini kan emoticon tenang, karena kita tahu bersama kalau emoticon itu kan sama saja ataupun ekspresi itu kan menggambarkan kesehatan mental seseorang ataupun sifat seseorang itu, walaupun hanya luarnya saja. Gitu. Selanjutnya mari kita mulai ya, Bapak
Atak yang akan menirukan untuk ini. Sebelum itu tapi ada yang mau mengajukan diri. Kira-kira siapa yang berani? Siapa yang berani? Mas Surya, Uji, Pak. Uji, Mbak Uji. Bentar, Pak, bentar. Di laptop aja. Mukanya Mbak Puji, gitu coba niruin itu. Terus nanti dari emoticon itu ada arti apa gitu yang tersimpan dari emoticon tersebut kira-kira? Diki aja, Pak. Apa Olivia? Oke. Saya, Pak. Diki, oke Diki, mangga Mas Diki. Bukan gitu itu, kurang mukanya kurang. Pak, alis saya nggak bisa, Pak, kayak gitu, Pak. Eh, matanya coba, matanya aja, jangan digituin. Udah mirip teman-teman? Udah kali, Pak. Belum, Pak. Belum, Dikit Pak. lagi, dikit lagi. Lagi Mas. Pak, nyerah, Pak. Oke, udah cukup Mbak Kira. Dari emoticon ini yang Mas Diki tangkep menunjukkan ekspresi apa? Kayak sedih gitu, Pak. Sedih, kayak kurang semangat. Oke, berarti intinya sedih dan kurang semangat ya. Nanti kita juga membahas ini soalnya di materi selanjutnya gitu. Terima kasih banyak Mas Diki. Selanjutnya satu emoticon lagi. Iya, Pak. Siapa yang mau menirukan? Rizky, Pak. Rizky? Ya, Pak. Oke. Belum mirip itu? Bisa, Pak. Senyum ini soalnya kan menggambarkan suatu amarah gitu. Udah mirip belum Mbak Olivia sama Mbak Puji menurut Mbak? Belum, Pak. Masih kurang, Pak. Pegel, Pak. Oke, udah Mas. Udah cukup mirip itu. Gimana? Dari emoticon ini yang Mas Rizky tangkap apa, Mas? Amarah. Amarah. Emosi. Biasanya kalau orang lagi ada amarah tuh kenapa? Kesel kah, jengkel, ataupun mungkin ada apa? Ada masalah. Masalah. Oke, masalah ya. Yang tadi Iya, sedih dan ini ada masalah. Ini berkaitan dengan mental yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, oke, terima kasih banyak. Itu tadi sedikit permainan yang kita lakukan. Nah, jadi untuk materi yang pertama itu kita akan bahas mengenai konsep kesehatan mental. Nah, Bapak mau tanya terlebih dahulu mengenai pengalaman teman-teman terkait kesehatan mental. Apakah teman-teman ada yang sudah tahu apa itu kesehatan mental? Mungkin Mbak Olivia? Iya, Pak. Kesehatan mental itu di mana mental seseorang itu sehat seperti selalu merasakan kebahagiaan, kemudian mampu untuk menjaga mood-nya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, kalau Mbak Olivia sendiri punya gangguan kesehatan mental nggak atau pernah terjadi hal-hal yang terkait dengan gangguan mental gitu? Pernah? Nggak tahu, Pak. Oke, mungkin nanti bisa kita bahas lebih dalam lagi. Oke, terima kasih banyak Mbak Olivia. Jadi kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai konsep kesehatan mental. Jadi menurut WHO pada tahun 2004, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu itu mampu menyadari kemampuan yang ia miliki, mengatasi tekanan dan stres dalam kehidupan sehari-hari, bekerja produktif, dan mampu berkontribusi aktif di lingkungan atau komunitasnya. Intinya adalah kesehatan mental ini mengacu dari kondisi mental seseorang ataupun mental kita, di mana orang yang sehat mental itu tentunya akan menjalani hidup dengan enjoy dan juga dengan senang dan tanpa masalah yang begitu berat buat dia gitu. Nah, namun di sisi lain kita tidak boleh abai terkait kondisi kesehatan mental ini karena orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu disebut mental disorder dan juga mental distress, yaitu perasaan yang dialami seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Misalkan memiliki banyak tekanan pekerjaan, kemudian mengalami PHK, banyaknya tugas sekolah, dan dihaniati oleh teman-teman yang ada di sekitar kita. Nah, jadi Bapak
dan juga teman-teman semuanya kita akan bersama-sama membahas mengenai konsep kesehatan mental dan juga gangguan kesehatan mental. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Yaitu bisa dibantu Bapak bacakan, mungkin Mas Rizky, untuk ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Ya, Pak, bisa, Pak. Kesehatan mental yang baik itu yang pertama memiliki jiwa optimisme yang tinggi. Yang kedua, kemampuan kendali diri yang baik. 3, jarang merasa stres. 4, mudah bangkit dari keterpurukan. Yang kelima, terbuka dan mau menerima kritik orang lain. Oke, terima kasih Mas Ya, Rizky. Pak. Jadi kawan-kawan semua, intinya kesehatan mental yang baik itu memiliki 5 ciri. Yang pertama yaitu memiliki jiwa optimis yang tinggi. Jadi seseorang yang mentalnya sehat itu akan memiliki jiwa optimisme yang tinggi. Dia menjalani hidup dan kesehariannya dengan optimisme. Jadi tidak walaupun sesekali dia mengeluh, tapi dia tetap optimis dengan masa depannya. Dia percaya bahwasanya masa depan itu akan lebih baik ke depannya bagi dia dan juga bagi seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan kendali diri yang baik. Jadi orang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu kontrol dirinya ataupun kontrol emosinya itu baik, dia stabil gitu. Ketika dia marah, dia akan bisa mengontrol amarahnya, tidak sampai meledak-ledak. Kemudian ketika dia senang juga bisa mengontrol kesenangannya. Gitu. Kemudian 3, jarang merasa stres. Jarang merasa stres ini artinya bahwasanya dia dalam kesehariannya enjoy saja, tidak pernah merasa ada tekanan yang cukup tinggi buat dia. Walaupun memang orang yang kita ya sebagai manusia memang nggak bisa untuk menghindari stres, pasti kita semua pernah stres. Nah, tapi orang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu bisa menekan tingkat kestresannya gitu, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Kemudian yang keempat, mudah bangkit dari keterpurukan. Jadi orang yang mentalnya baik itu mudah bangkit dari keterpurukan. Misal dia gagal dalam suatu kompetisi, dia tidak langsung menyerah, tapi dia bisa untuk bangkit lagi gitu, bisa untuk optimis mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya dengan pembelajaran dari kegagalan sebelumnya. Kemudian yang kelima, terbuka dan mau menerima kritik orang lain. Jadi orang yang kesehatan mentalnya baik itu bisa memiliki keterbukaan, dan misal dia dikritik oleh seseorang, maka dia mau menerima kritikan tersebut, asalkan kritikan tersebut memang membangun bagi dirinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Belum, Pak. Belum ya, oke, kita lanjut. Yaitu selanjutnya mengenai gejala gangguan mental. Jadi gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut. Jadi kita semua harus aware ya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya, di mana Bapak sendiri pernah meneliti dan juga melakukan survei bahwasanya para pelajar itu di masa pandemi ini biasanya mereka stres, kemudian depresi, dan juga kebingungan bagaimana cara mereka belajar dan juga bagaimana cara mereka untuk mengatasi kesehatan mentalnya. Oleh karena itu, di sini Bapak mengajak teman-teman semuanya untuk aware terkait gejala gangguan kesehatan mental, sehingga ketika teman-teman mungkin memiliki gangguan kesehatan mental bisa langsung segera ditangani gitu, bisa langsung ke psikolog ataupun bisa langsung mendatangi guru BK. Yang pertama yaitu ciri-ciri gejala gangguan mental, yaitu kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi orang yang mulai mengalami gangguan mental itu biasanya tidak fokus gitu, sering melamun, hilang konsentrasi. Contohnya aja ya dalam pembelajaran, misal dia lagi belajar di dalam kelas, tapi pikirannya tidak ada di kelas tersebut, itu sama saja dengan kehilangan konsentrasi, dan itu merupakan salah satu gejala dari gangguan kesehatan mental. Kemudian yang kedua yaitu ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Jadi orang yang yang memiliki gejala gangguan mental itu biasanya ketika dia melakukan kesalahan ataupun dia khawatir terhadap sesuatu, dia akan berlarut-larut di situ. Dia akan sangat takut apabila hal tersebut akan semakin membesar. Padahal masalah yang ada itu masalah yang cukup sepele seperti itu, teman-teman.
Kemudian yang ketiga, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain. Ini biasanya cewek-cewek yang biasanya mengalami gangguan nomor 3 ini ya, apalagi ketika PMS ataupun sebagainya. Tapi kan kalau PMS ya masih tahu wajar, tapi apabila nggak PMS kok dia sering terjadi perubahan mood secara tiba-tiba, itu merupakan salah satu gejala gangguan kesehatan mental. Kemudian yang keempat yaitu merasa bingung, lupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa. Jadi teman-teman semuanya, orang yang memiliki gejala gangguan mental itu biasanya ya kebingungan, dia pelupa, kemudian sering marah-marah nggak jelas, cemas, kesal, kemudian takut yang ketakutan yang tidak biasa gitu. Jadi dia terlalu takut memikirkan hal-hal yang di luar nalar gitu. Misal dia kayak melihat sebuah kaca, dia pasti pikirannya tuh memikirkan bahwasanya, oh ternyata itu kaca itu sangat berbahaya loh kalau aku menyentuh kaca itu. Padahal kacanya diem-diem aja gitu. Kacanya kan fungsinya kan sebagai penghias untuk cahaya bisa masuk ke rumah kan. Tapi karena pikiran dia yang kemana-mana dan ketakutan yang berlebih, dia jadi takut terhadap kaca itu gitu. Dan yang kelima, merasa sedih. Tidak berarti tidak berdaya, putus asa ataupun tanpa harapan. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental itu biasanya dia kelihatannya tuh terlihat kok dia murung terus, sedih terus, kemudian kayak kok jalannya lemes, lentak-lentuk, terus nek ditakoni apa-apa dia pasrah, itu namanya putus asa atau tanpa harapan. Kemudian yang keenam yaitu rasa lelah yang signifikan, energi menurun dan mengalami masalah tidur. Jadi masalah terakhir nih mengenai gejala gangguan mental yaitu orang-orang yang biasanya mengalami insomnia, kemudian lelah yang sangat berlebih gitu. Jadi orang-orang yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental itu memiliki salah satu dari keenam ciri ini gitu teman-teman. Nah dari teman-teman adakah yang sudah mengalami gejala-gejala yang ada di keenam contoh gejala tersebut? Ada, Pak. Ada, Mbak Olivia. Yang nomor berapa, Mbak? Nomor 6. Oh, insomnia ya. Insomnianya karena mikirin apa kira-kira? Banyak, Pak, yang dipikirin. Oke, mungkin bisa ditangani dulu. Yang pertama mungkin mengubah pola tidur dari Mbak Olivia. Tapi kalau udah mencoba untuk merubah pola tidur dengan niat dari awal untuk tidur itu tapi kok tetap tidak bisa, itu bisa jadi adalah salah satu gejala gangguan mental dan harus ditindaklanjuti ke depannya. Dengan Mbak Olivia bisa berkonsultasi dengan Bapak ataupun dengan psikolog yang ada gitu ya Mbak Olivia. Iya, Oke, Pak. semoga itu cuma gangguan insomnia yang masih biasa aja gitu, nggak menyangkut gejala gangguan mental. Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya mengenai gangguan kesehatan mental atau penyakit mental. Jadi tadi kan gejalanya, kalau ini udah jenis penyakitnya, yaitu ada 4 di situ. Ada 1 gangguan kecemasan, 2 depresi, yang ketiga attention deficit hyperactive disorder atau ADHD, kemudian yang keempat skizofrenia. Dari teman-teman semuanya ada yang udah tahu artinya ini kira-kira dari 4 ini? Belum, Mbak. Belum ya, oke. Bapak akan jelaskan sedikit. Yang pertama yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah salah satu jenis mental illness atau mental disorder yang umum terjadi gitu. Di mana biasanya gangguan ini membuat penderita merasa takut, dia merasa terancam saat berhadapan dengan objek ataupun situasi tertentu. Jadi dia memiliki gangguan kecemasan yang tinggi. Misal dia ke pantai, terus dia meninggalkan rumah, terus dia kayak di jalan kayak cemas gitu. Waduh, ini rumahku aman nggak ya kalau aku pergi ya? Nanti tiba-tiba takutnya ada maling ataupun menggantung listrik dan sebagainya. Padahal itu baik-baik aja kalau kita udah mengecek semuanya. Itu bukan salah satu gejala, salah satu gangguan kesehatan mental, gangguan kecemasan gitu. Kecemasan yang tidak wajar, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu depresi.
Jadi depresi merupakan gangguan ataupun gejala kesehatan mental seperti kayak sedih, terus merasa kehilangan, dia merasa sendiri, terus murung, terlihat murung dan sebagainya. Jadi depresi ini biasanya sering dialami oleh orang-orang remaja dan juga orang-orang tua gitu. Kalau remaja biasanya karena dia bingung tentang masa depannya dan dia nggak paham apa yang sedang dia lakukan saat ini, dan dia mungkin mengalami masalah yang bertubi-tubi, stres yang berkepanjangan, itu bisa menyebabkan depresi, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasanya disebut ADHD. Ada yang pernah dengar belum dari ADHD itu? Udah ada yang pernah dengar? Halo teman-teman. Iya Pak, pernah. Oh, pernah ya. Kalau artinya udah tahu belum Mbak Alif ya? Artinya belum tahu Pak. Enggak ya, oke Bapak jelaskan ya. Jadi ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder itu merupakan gangguan kesehatan mental di mana orang itu cenderung hiperaktif dan memiliki kesulitan dalam mempertahankan fokus pada suatu keadaan. Jadi biasanya orang ADHD itu dia hiperaktif gitu, kayak ada-ada aja gitu polanya, ada-ada aja, kayak nggak bisa diem gitu. Kayak dia kalau diem tuh kayak ada yang sesuatu yang kurang gitu. Itu biasanya adalah dari ADHD, karena penyebabnya juga biasanya dari kecemasan dan juga keingintahuan yang tinggi biasanya orang-orang ADHD itu seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu skizofrenia, yaitu penderita tidak mampu membedakan antara kenyataan dan juga pikirannya sendiri. Jadi kayak halusinasi gitu. Biasanya penderita mengalami pemikiran yang tidak realistis, tidak bisa membedakan kenyataan dan juga fiksi gitu. Biasanya orang-orang skizofrenia ini adalah orang-orang yang pernah mengkonsumsi narkoba dan sebagainya. Tapi untuk gangguan kesehatan mental juga bisa diakibatkan karena stres yang berkepanjangan dan juga karena dia mungkin kehilangan sesuatu yang pernah berarti dalam hidupnya. Jadi dia selalu membayangkan hal-hal yang tidak nyata seperti itu. Dari keempat ini teman-teman apakah sudah paham? Sudah Pak, insya Oke. Allah. Untuk gangguan kesehatan mental yang lain, teman-teman bisa cari di internet ataupun di jurnal ya. Oke, Bapak lanjutkan. Kemudian ini yang paling penting dan utama yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu mengenai cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Sebenarnya ada 4 cara, tapi karena yang awal ini Bapak tunjukkan 3 cara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu batasi penggunaan media sosial. Kemudian yang kedua menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Ketiga menjaga interaksi sosial. Untuk yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Ada yang ingin membacakan mungkin? Mbak Puji. Iya, Pak. Tolong dibacakan untuk yang nomor 1, batasi penggunaan media sosial. Yang pertama, pembatasan penggunaan media sosial itu bisa mengikuti perkembangan berita yang sedang terjadi, tetapi penting. Tapi jika berdampak pada psikis masing-masing orang, sebaiknya dibatasi penggunaan media sosial. Terus-menerus terpapar berita yang tidak baik akan berdampak negatif bagi kesehatan mental. Terus yang kedua, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Tips menjaga kesehatan mental saat pandemi selanjutnya dapat dilakukan dengan menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang disukai. Kemudian yang ketiga, menjaga interaksi sosial, yaitu bisa dengan jika sangat cemas dan tidak bisa ditangani sendirian, ceritakan masalah yang kamu hadapi dengan seseorang yang dipercaya. Mereka mungkin memiliki solusi yang ingin kamu dengar. Sudah, Pak. Oke, ya Mbak Puji sudah membacakan 3 cara menjaga kesehatan mental. Jadi teman-teman 3 cara menjaga kesehatan mental itu yang pertama itu batasi penggunaan media sosial. Di mana biasanya di awal-awal COVID dahulu, ketika kita selalu update tentang
jumlah kasus yang ada dan juga banyaknya hoax di media sosial itu bisa membuat kita menjadi lebih cemas. Nah, itulah fungsinya dari pembatasi penggunaan media sosial, karena kita akan terhindar dari berita-berita yang membuat diri kita cemas gitu. Walaupun biasanya kita tidak membuka berita ya, tapi kayak bermain game dan sebagainya itu kalau kita kebanyakan bermain game, media sosial itu juga berdampak buruk bagi kesehatan mental kita gitu. Bapak mau tanya dulu nih, kalau Mas Diki satu hari main media sosial berapa jam? Mas Diki mungkin lagi gangguan sinyal. Kalau Mas Rizky satu hari main medsos berapa jam, Mas? 4 jam, Pak. Kalau pagi 4 jam, siang 4 jam, malam 4 jam, Pak. Oh, ini 12 jam, ini setengah hari sendiri ini. Aduh, ini mungkin bisa dikurangi ya Mas Rizky untuk penggunaan media sosialnya. Takutnya nanti ada hal-hal yang lain gitu. Selain buat gangguan kecemasan mental, itu juga biasanya membuat kita menjadi seseorang yang pemalas gitu biasanya. Itu juga berbahaya gitu, terlalu banyak bermain media sosial, 12 jam. Oke, itu ya Mas Rizky. Oke, terima kasih. Iya. Kemudian yang kedua, menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Nah, ini kita bisa melakukannya dengan berolahraga di pagi hari, kemudian di siangnya kita bisa membaca buku, kemudian di malam harinya kita bisa mungkin untuk berjumpa dengan teman-teman yang lain gitu, agar kita nggak berjumpanya kan karena di pandemi ya ini, itu bisa dilakukan secara virtual gitu, agar kita juga tidak mengalami kekosongan batin gitu kalau kita nggak berkomunikasi dengan seseorang dan juga nggak melakukan apa-apa. Kalau kita cuma rebahan doang di masa pandemi ini kan agaknya malah mengurangi kesehatan kita gitu, mengganggu kesehatan mental kita juga. Dan yang ketiga itu menjaga interaksi sosial, yaitu dengan mentaati protokol kesehatan tadi gitu. Dan juga selalu berinteraksi dengan teman-teman yang lain walaupun secara online. Itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ini, satunya lagi yaitu menjaga kesehatan tubuh dengan baik, yaitu kesehatan fisik dan mental itu erat kaitannya. Jika kesehatan mental menurun, maka kekebalan tubuh akan mengikuti dan sebaliknya. Untuk menjaga daya tahan tubuh, kita bisa mengonsumsi suplemen dan vitamin. Gitu. Jadi selain ketiga hal tadi untuk cara menjaga kesehatan mental, yang keempat yaitu bisa dengan menjaga kesehatan tubuh yang baik gitu ya teman-teman, karena mental yang sehat fisiknya juga sehat, kalau mentalnya nggak sehat fisiknya juga nggak sehat. Jadi itulah fungsinya kita untuk selalu berolahraga, kemudian menjaga asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Insya Allah nantinya kita akan memiliki keadaan kondisi mental dan kondisi tubuh yang baik gitu ya teman-teman semuanya. Oke, nah selanjutnya yang terakhir Bapak menyetelkan sebuah video. Teman-teman bisa untuk menyimak. Apakah suaranya? Belum ada suaranya, Pak. Ya, sebentar. Belum ada, Pak. Barusan belum ada suaranya ya berarti teman-teman? Belum, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Ya. Mohon maaf nih, laptopnya agak lemot soalnya. Sekarang ada? Sudah ada, Pak, barusan. Udah ya?
Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah kita simak video mengenai cara menjaga kesehatan mental. Nah, oleh karena itu, Bapak mau tanya dulu nih, inti dari video tadi ada yang bisa menjelaskan? Saya mau mencoba, Pak. Silakan Mbak Lydia. Mungkin dengan kesehatan mental itu juga didukung oleh kesehatan fisik yang baik pula. Nah, dari video tadi ada beberapa contoh untuk menjaga kesehatan fisik seperti rajin berolahraga, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian tidur cukup. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi terdapat hubungan antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik seseorang. Oke, benar sekali ya yang udah dipaparkan Mbak Olivia tadi, bahwa di dalam video tadi menjelaskan adanya korelasi antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Intinya tadi adalah ada 5, yaitu aktivitas menjaga aktivitas fisik, kemudian mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, tidur cukup, dan juga selalu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, karena teman-teman sudah memahami apa itu mengenai cara menjaga kesehatan mental, maka Bapak mau mengadakan game buat teman-teman semuanya. Teman-teman bisa membuka laman Quizzes yang sudah Bapak bagikan di link, teman-teman. Adakah yang sudah bisa mengakses? Sebentar. Teman-teman bisa join di Quizzes. Iya, Pak, sedang mencoba login. Halo teman-teman, ayo masuk ke Quizzes. Sudah, Pak, saya. Masih join ya? Udah masukin kodenya, Mbak? Sudah. Salah nggak kodenya kira-kira? Sebentar, Pak, saya coba lagi. Mati lampunya. Oke, Mbak Olivia udah masuk ya nih, teman-teman yang lain, ayo masuk segera. Mbak Puji udah masuk, Mas Diki, Maaf Pak, lagi mencoba untuk masuknya Pak. oke Mas. Mas Rizky juga masih mencoba masuk ya.
tunggu. Sambil nunggu teman-teman yang lain, mungkin teman-teman Bapak ingin sharing-sharing kepada teman-teman yang masih ada di ruangan ini. Tadi dari teman-teman kan ada yang sudah mengalami, sudah tahu mengenai cara menjaga kesehatan mental gitu ya. Bapak udah menjelaskan dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut teman-teman kira-kira apa yang akan teman-teman ke depan lakukan untuk menjaga kesehatan mental teman-teman? Dari Mbak Alivia mungkin. Iya Pak, mungkin ke depannya yang akan dilakukan lebih meningkatkan lagi dalam menjaga kesehatan fisiknya Pak, seperti lebih rajin lagi dalam berolahraga, karena selama ini mungkin bisa dikatakan kurang berolahraga. Jadi nanti rencana ke depannya berusaha untuk melakukan olahraga Pak. Oke, gitu ya Mbak Alivia, meningkatkan intensitas olahraganya. Kalau Mbak Puji gimana kira-kira? Apa yang akan dilakukan untuk menjaga kesehatan mental Mbak Puji ke depannya? Sama sih Pak, kayak Mbak Alivia yang jarang dilakuin ya olahraga. Jadi bisa mungkin nanti juga olahraga, misal seminggu sekali minimal kayak gitu. Terus tidurnya tuh nggak terlalu malam kayak gitu. Terus apalagi ya, makanan bisa mungkin sih ada kayak buah gitu, sama ya minum vitamin kayak gitu sih Pak. Mbak Puji ya, lebih spesifik lagi Mbak Puji juga menjaga, selain menjaga kondisi fisik juga menjaga asupan yang masuk ke tubuh gitu ya Mbak Puji. Oke, sebentar ya Bapak Arif terlebih dahulu. Sebentar Bapak lagi mencoba untuk refresh. Mas Surya apakah udah masuk ke kuisnya Mas? Mas Rizky Bahtiar? Belum, Pak. Belum ya? Udah ganti pakai ini Google Chrome. Tadi pakai browser, sekarang Google Chrome. Masih mencoba masuk ya Mas? Ya. Kita tunggu 2 menit lagi Mas Surya. Ayo Mas Rizky, silakan untuk segera masuk.
Oke, mungkin Mas Rizky ada gangguan jaringan ya, langsung kita mulai aja teman-teman semuanya untuk bisa standby di depan gadgetnya. Bapak mulai 1, 2, 3. Sudah ya. Ini yang yang menanyakan Ji nomor 3 Mas Diki. Oke, benar semua. Mas Diki ada salah 2 ya, mungkin karena gangguan jaringan dan sebagainya. Untuk Mas Rizky mungkin bisa menusul nanti, mungkin karena gangguan jaringan dan sebagainya gitu ya teman-teman semuanya. Kira-kira seru nggak permainan barusan? Seru Pak, tapi saya ada yang salah. Ya nggak apa-apa Mas. Mungkin bisa diperbaiki ke depannya gitu buat pembelajaran. Jadinya kan kesalahan itu ada hikmahnya gitu loh. Oke Pak, siap. Karena kita tadi juga udah membahas mengenai isi materi dan juga melakukan game barusan ini, maka kita akan mencapai akhir dari kegiatan bimbingan klasikal ini. Bapak akan minta 1 orang dengan poin tertinggi di sini, Mbak Olivia, untuk menyimpulkan kegiatan kita pada sore hari ini. Silakan, Mbak. Menyimpulkan ya, Pak? Ya. Oh ya, baik. Jadi untuk kegiatan bimbingan klasikal kali ini itu membahas mengenai cara untuk menjaga kesehatan mental yang baik. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya kesehatan mental tadi itu kondisi di mana seseorang individu itu merasa sejahtera, yang mana dapat menyadari kemampuan-kemampuan yang dimiliki, kemudian mampu untuk bekerja secara produktif, kemudian mampu menjaga stres yang ada dalam dirinya. Kemudian tadi juga
ada ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Itu seperti memiliki jiwa optimisme yang tinggi, kemudian jarang merasa stres, kemudian mudah bangkit dari keterpurukan ya Pak. Lalu tadi juga terdapat urutan-urutan di mana seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental atau mental illness. Kemudian tadi juga kegiatannya membahas mengenai cara yang bisa dilakukan untuk untuk tetap menjaga kesehatan mental di masa pandemi, seperti membatasi penggunaan media sosial, kemudian selalu berinteraksi dengan orang-orang sekitar, kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Livia, sudah sangat bagus sekali dalam menyibukkan kegiatan kita pada sore hari ini, di mana secara garis besar adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui apa itu gejala dari gangguan kesehatan mental, kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan enjoy dan juga memiliki hal-hal positif mengenai kondisi kesehatan mental kita, seperti itu. Kemudian untuk kesan dan pesan ataupun saran dari kegiatan kita bimbingan klasikal kita pada sore hari ini, mungkin dari Mbak Puji terlebih dahulu, kesan kegiatan hari ini bagaimana? Kesannya menyenangkan sih Pak, soalnya ada gamenya juga, seru, kayak modern gitu, ya memanfaatkan teknologi, Paknya keren. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Puji, semoga di kesempatan lainnya kita tetap bisa melakukan kegiatan klasikal dengan enjoy seperti ini gitu. Ya teman-teman, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semuanya juga sudah secara aktif untuk mengikuti kegiatan klasikal kita pada sore hari ini, di mana Bapak di sini ada tugas untuk kita minggu depan, untuk pertemuan kita minggu depan, yaitu yang sudah Bapak share di LKPD, yaitu tugas untuk menulis hasil diskusi Anda mengenai kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa melakukan diskusi di luar jam kegiatan bimbingan klasikal ini, di mana hasil diskusi teman-teman ini akan teman-teman paparkan besok di pertemuan selanjutnya, gitu teman-teman. Karena pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai FGD, Focus Group Discussion, terkait kondisi kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Oke, kalau begitu bisa kita cukupkan teman-teman semuanya? Bisa, Pak. Pak. Siap. Oke, karena teman-teman semuanya juga sudah dengan aktif dan juga mungkin cukup paham terkait kegiatan yang klasikal kita pada sore hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.